Hai teman-teman, di sini kami akan menyajikan materi mengenai hak pakai atas tanah. Selamat menyaksikan. Pengertian hak pakai menurut pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajibannya yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Dan hak pakai atas tanah merupakan hak yang bersifat primer. Lalu, pemberian hak pakai atas tanah memiliki ciri yang tidak dijumpai pada hak-hak selain hak pakai tersebut. Sesuai pasal 39 PP nomor 40 tahun 1996 diatur mengenai subjek yang dapat mempunyai hak pakai atas tanah, yaitu yang pertama, warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Lalu yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga yaitu departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintahan daerah. Yang keempat yaitu ada badan-badan keagamaan dan sosial. Lalu yang kelima, ada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dan keenam yaitu perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Berdasarkan ketentuan pasal 41 PP 40 tahun 1996, tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah yang pertama yaitu tanah negara, yang kedua yaitu tanah hak pengelolaan, dan yang ketiga yaitu tanah hak milik. Selanjutnya yaitu jangka waktu hak pakai atas tanah. Berdasarkan pasal 45 PP nomor 40 tahun 1996 menyatakan hak pakai diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sesudah jangka waktu pakai atau perpanjangan habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama. Selanjutnya, yaitu pemberian jangka waktu untuk keperluan tertentu dalam pasal 45 ayat 3 menyatakan bahwa hak pakai hanya diberikan untuk jangka waktu yang tertentu selama dipergunakan untuk keperluan tertentu, hanya diberikan kepada yang pertama yaitu ada departemen lembaga pemerintah mendepartemen dan pemerintahan daerah, yang kedua yaitu perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional, dan yang ketiga yaitu ada badan keagamaan dan badan sosial. Hak pakai atas tanah negara dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak jika memenuhi syarat. Yang pertama, tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. Yang kedua, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Dan yang ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat pemegang hak sebagaimana dimaksud usul pemegang hak pengelolaan. Kewajiban dan hak pemegang hak pakai. Pasal 50 PP nomor 40 tahun 1996 dinyatakan bahwa pemegang hak pakai berkewajiban yang pertama, membayar uang pemasukan yang jumlahnya dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atas tanah dalam perjanjian pemberian hak pakai. Yang kedua, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya atau
perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian pemberian hak pakai atas tanah milik. Ketiga, memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut hapus. Selanjutnya, menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Yang terakhir, jika tanah hak pakai karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup perkarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka pemegang hak pakai wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi perkarangan atau bidang tanah yang terkurung. Peralihan hak pakai. Peralihan hak pakai terjadi karena yang pertama adanya jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga penyertaan modal, yang keempat hibah, dan yang terakhir adalah pewarisan. Oleh karena itu, peralihan hak pakai wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Sedangkan peralihan hak pakai karena jual beli, kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar, penyertaan modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan pasal 54 ayat 4 dan 5. Hapusnya hak pakai. Berkaitan dengan peralihan hak pakai, maka hak pakai hapus dikarenakan yang pertama, berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya. Yang kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir karena, yaitu yang pertama, tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 50, pasal 51, dan pasal 52. Yang kedua, tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang terutang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian penggunaan hak pengelolaan. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap. Yang ketiga, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Yang keempat, dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Yang kelima, ditelantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Dan yang terakhir adalah ketentuan pasal 40 ayat 2. Akibat hapusnya hak pakai, maka tanahnya menjadi tanah negara atau kembali ke dalam penguasaan hak pengelolaan atau hak milik sesuai asal tanah hak pakai tersebut.